Bapak Ibu guru yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi Bapak Ibu. Di video kali ini kami akan share terkait info resmi dari Kemdikbud untuk tunjangan guru ya. Tunjangan guru ini biasa disebut dengan tunjangan khusus guru ya, yang besarannya di mana PNS itu sama dengan 1 kali gaji pokok, honorer 1,5 juta per bulannya. Ini besarannya sepintas sama dengan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi ya. Tapi ini bukan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu. Ini adalah tunjangan khusus guru Bapak Ibu. Ya, pada tanggal 1 Juli 2021 ini perlu diketahui Kementerian Pendidikan ya, Pak Menteri Pak Nadiem Anwar Makarim itu menandatangani satu keputusan ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang daftar daerah khusus berdasarkan kondisi geografis Bapak Ibu. Nah, daftar daerah khusus ini adalah ini yang akan menjadi pedoman untuk guru-guru yang bertugas di daerah-daerah ini yang akan menerima tunjangan khusus itu Bapak Ibu. Itu yang perlu dipahami. Ketika Bapak Ibu melihat aturan ini, akan banyak daerah-daerah yang Bapak temui di sini. Inilah daerah khusus yang bisa menerima tunjangan khusus dari Kemdikbud tadi. Misalnya kita lihat di sini Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Halongonan, Desa Sitabola. Itu Desa Sitabola itu termasuk daerah khusus, nanti bisa dapat tunjangan khusus yang besarannya seperti kami sebutkan di awal video tadi Bapak Ibu. Nah, ini adalah daerah-daerah yang akan menerima tunjangan khusus itu. Nah, Bapak Ibu yang belum mengetahui apa sih tunjangan khusus itu, Bapak Ibu ketika ingin melihat SK ini, tinggal nanti cek di Google ya, atau nanti kami cantumkan linknya di deskripsi. Linknya di deskripsi, Bapak Ibu bisa download SK ini untuk ngecek apakah daerah Bapak Ibu termasuk penerima tunjangan khusus seperti itu. Ya, kami akan cantumkan linknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk tunjangan khusus ini, aturan yang mengaturnya itu secara detail ada dua. Yang pertama adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nomor 6 Tahun 2020 ini tentang tunjangan khusus ya bagi non-PNS atau bagi honorer, penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Jadi ada dua yang diatur di sini, tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus bagi teman-teman non-PNS. Kalau untuk yang PNS ada aturan yang lain, sebentar kita akan cek juga. Nah, Bapak Ibu di sini kalau kita to the point ya, ke tunjangan khusus itu disebutkan bahwa kita langsung cari saja besarannya. Besaran ini, nah ini dia Bapak Ibu, besaran tunjangan khusus. Disebutkan bahwa tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dengan besaran, bagi guru PNS yang memiliki SKM passing, Bapak Ibu yang sudah SKM sudah passing dan ada SK-nya, itu nanti gajinya sebesar gaji masa kerja golongan ya, 1 kali gaji pokok. Ya, passing ini kan penyesuaian honorer, tapi gaji pokoknya di tunjangan khusus ini sama dengan gaji PNS, itu kelebihannya. Kalau teman-teman yang belum passing honorer murni seperti itu 1.500.000 per bulan yang kami sampaikan di awal video. Nah, ini aturannya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk yang PNS itu diatur di sini Bapak Ibu. Di sini di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019. Ini mengatur tentang tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil bagi PNS. Kita langsung ke pasal 9. Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan bahwa tunjangan khusus diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Besaran tunjangan khusus yang dimaksud itu sebesar 1 kali gaji pokok. Nah, jadi untuk PNS ya, itu 1 kali gaji pokok sama dengan tunjangan profesi Bapak Ibu. Nah, untuk syarat-syarat penerima itu tentu yang pertama adalah wajib bertugas di daerah khusus. Daerah khusus itu apa? Daerah khusus itu adalah daerah yang terpencil seperti itu Bapak Ibu, daerah yang terpencil, daerah terluar seperti itu, atau daerah di perbatasan. Ini kami cek di sini, daerah khusus adalah daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil,
daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada di dalam keadaan darurat. Nah, apa syaratnya untuk guru penerima tunjangan khusus ini? Yang pertama adalah guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan di daerah khusus yang di daerahnya ditetapkan oleh menteri dengan kriteria yang pertama, ya, daerah khusus. Ya, ini dijelaskan di sini adalah daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes, PDTT, dan data dari kementerian. Jadi guru yang bertugas di daerah terpencil, kemudian memiliki NUPTK, ya, memiliki NUPTK. Kemudian ada SK-nya, SK mengajarnya baik sebagai guru atau kepala sekolah di daerah khusus, seperti itu. Ya, jadi ini adalah informasi terkait tunjangan khusus untuk guru yang sekali lagi besarannya 1.500.000 per bulan. Nah, ini khusus untuk guru di bawah naungan Kemdikbud. Untuk naungan Kemenak ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek nanti videonya di channel ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pengusulan calon penerima. Bagaimana cara pengusulannya? Ini yang perlu diketahui juga. Pengusulan calon penerima tunjangan khusus dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, ini Dinas Pendidikan yang mengambil langkah pertama. Dinas Pendidikan mengusulkan calon penerima tunjangan khusus secara daring berdasarkan data calon penerima tunjangan khusus melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan SIM-Antun berdasarkan hasil verifikasi mulai bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 tahun berjalan dan bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 tahun berjalan. Nah, jadi pengusulannya itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan, seperti itu. Kemudian dalam hal Dinas Pendidikan belum mengusulkan calon penerima tunjangan khusus paling lama tanggal 31 Mei untuk semester 1 dan paling lama tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk semester 2, maka Dirjen KTK dapat mengajukan penetapan calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi persyaratan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mengumpulkan data calon penerima tunjangan khusus dari Ditjen GTK untuk diidentifikasi dan dianalisis dan kemudian dilakukan penetapan sebagai penerima tunjangan khusus. Nah, Dinas Pendidikan yang menolak pemberian tunjangan khusus harus menyampaikan surat penolakan yang ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota kepada Menteri Ditjen GTK. Unit pelaksana Ditjen GTK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan paling lama diterima 30 April pada tahun berjalan. Nah, jadi pengusulannya teman-teman ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yang pasti yang pertama adalah teman-teman memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi yang kita sudah jelaskan di atas. Salah satunya memiliki NUPTK, kemudian bertugas di daerah terpencil seperti itu. Nah, ini peluang besar untuk teman-teman mendapatkan tunjangan ini. Nanti bisa komunikasi ke dinas ya, atau biasanya dinas yang otomatis memproses ini biasanya tinggal diinfokan ke guru terkait.